Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu terjadi antara dua atom atau lebih untuk membentuk molekul. Molekulnya berupa apa? Bisa berupa molekul unsur atau bisa juga berupa molekul senyawa. Terus apa yang digunakan pada saat berikatan itu? Pada saat berikatan yang digunakan adalah elektron valensi. Pada kesempatan kemarin sudah dijelaskan tentang elektron valensi. Jangan sampai lupa ya. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit paling luar, ya betul. Elektron valensi yang digunakan untuk berikatan pada ikatan kimia. Oke, sekarang ikatan kimia itu ada 3 macam. Ada ikatan ionik, ikatan kovalen, serta ikatan logam. Ikatan kovalen sendiri itu ada 3 macam. Ada kovalen polar, kovalen nonpolar, serta kovalen koordinasi. Sebelum kita mempelajari berbagai macam ikatan tersebut, kita akan mempelajari tentang kestabilan unsur terlebih dahulu. Kestabilan unsur. Unsur yang ada di alam itu ada 2 macam. Ada unsur yang stabil, ada unsur yang tidak stabil. Unsur yang stabil artinya dia berada di alam, maka dia tidak perlu berikatan untuk bisa hidup di alam ini, atau istilahnya dia tidak perlu berikatan. Sedangkan unsur yang tidak stabil ini wajib berikatan supaya dia bisa eksis ya ada di alam ini. Jadi unsur yang stabil ternyata itu yang memiliki adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A atau golongan gas mulia. Setelah golongan 8A, misalnya golongan 1A, 2A dan seterusnya, bagaimana? Berarti golongan selain 8A atau golongan 1A, 2A dan seterusnya, berarti dia tidak stabil. Sehingga supaya dia bisa eksis di alam, supaya bisa berada di alam, maka dia harus berikatan. Oke, sekarang kita pelajari kenapa kok golongan 8A saja yang stabil. Kenapa kok golongan 8A atau gas mulia yang bisa stabil di alam? Ternyata setelah diselidiki oleh para ilmuwan, golongan 8A yang terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, dan Xe ini dia bisa stabil di alam karena dilihat dari konfigurasi elektronnya. Pada kesempatan ini saya menuliskan konfigurasi berdasarkan teori atom Bohr supaya lebih jelas. Sekarang kita lihat, ada He dengan nomor atom 2. Ternyata konfigurasinya ada 2 di kulit K, atau kalau kalian memakai mekanika kuantum bisa 1s2. Sama saja kan, elektron valensinya akan ketemu 2. Bagaimana dengan unsur yang lain, Ne, Ar, Kr, dan Xe? Setelah dilihat konfigurasinya, ternyata unsur Ne, Ar, Kr, dan Xe ini mempunyai elektron valensi 8. Ini loh yang membuat mereka itu stabil. Ternyata elektron valensinya itu golongan gas mulia itu ada 2 dan juga ada 8. Sekarang berarti unsur-unsur yang lain harus mengikuti konfigurasinya golongan gas mulia. Bagaimana caranya? Caranya ternyata ada 2 macam. Unsur-unsur tersebut harus mengikuti kaidah duplet dan kaidah oktet.
Kaidah duplet itu kaidah di mana unsur yang mengikuti golongan gas mulia itu elektron valensinya harus 2 pada kulit K. Ini terjadi pada unsur-unsur dengan nomor atom 1, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita menemukan unsur nomor atomnya 1, 3, 4, dan 5, maka unsur tersebut untuk mencapai kestabilan dia harus mengikuti kaidah duplet. Bagaimana dengan unsur yang lain? Jadi unsur yang lain harus mengikuti kaidah oktet. Kaidah oktet itu adalah kaidah di mana elektron valensi dari unsur itu adalah 8. Yang mengikuti kaidah oktet itu adalah unsur-unsur dengan nomor atom di atas 5. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh yang pertama kita ambil ada unsur Be dengan nomor atom 4. Sekarang kita lihat 4 berarti dia harus mengikuti kaidah duplet. Maka elektron valensinya pada kulit K harus 2. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kalian buat dulu konfigurasi elektronnya. Maka karena nomor atomnya 4, maka konfigurasinya 1s2, 2s2. Jumlahnya 2 ditambah 2 sudah 4 kan? Oke, berarti konfigurasinya sudah betul. Sekarang kita lihat. K itu elektronnya ada 2. L elektronnya ada 2. Maka elektron valensi dari Be4 itu adalah 2. Karena Be harus mengikuti kaidah duplet, maka caranya dia untuk mencapai kestabilan harus melepaskan 2 elektron. Kalau elektron di kulit L ini kita lepaskan, maka kan tinggal 1s2 saja. Sehingga si Be dengan nomor atom 4 sudah mengikuti kaidah duplet ya. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2, ada B dengan nomor atom 5. Caranya sama, kita buat konfigurasi dulunya. 1s2, 2s2, 2p1. Dilihat B itu nomor atomnya 5, maka dia harus mengikuti nih kaidah duplet. Maka nanti kulit K itu harus terisi 2, yang lainnya harus dilepaskan. Mana kulit K ini? Maka selain K atau di kulit L ini harus dilepaskan semuanya. Ini dilepaskan 3 elektron. Kalau ini sudah dilepaskan, nah berarti dia sudah mengikuti kaidah duplet. Jadi konfigurasinya tinggal 1s2 gitu ya. Sekarang contoh yang ketiga, ada Cl dengan nomor atom 17. Dilihat nomor atom 17 berarti dia mengikuti kaidah oktet. Kenapa? Karena nomor atomnya lebih dari 5. Bagaimana cara mencapai kestabilan? Dibuat dulu konfigurasinya. Maka konfigurasinya dari Cl17 itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kalau mengikuti kaidah oktet, maka elektron valensinya harus 8. Sekarang kita lihat Cl, elektron valensinya berapa? Pada kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 2 tambah 5, berarti berapa? 7. Di kulit terakhir itu ada 7, padahal dia harus mengikuti kaidah oktet, berarti harus 8. Berarti dia untuk mencapai kestabilan harus menangkap 1 elektron. Ini menangkap ya, menangkap 1 elektron. Ini sudah 7 menangkap 1 sehingga menjadi 8. Sehingga kalau elektron valensinya sudah 8, Cl ini sudah stabil. Contoh yang terakhir ada Na dengan nomor atom 11. Caranya sama, kita buat konfigurasinya dulu. Kita lihat Na nomor atomnya 11, berarti mencapai kestabilannya harus mengikuti kaidah apa?
Oh ya benar, harus mengikuti kaidah oktet. Elektron valensinya harus 8. Kita lihat konfigurasinya. 1. Di kulit pertama elektronnya 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Maka untuk mencapai kestabilan bagaimana caranya? Dia harus melepaskan 1 elektron. Ini dilepaskan, hilang. Oke. Kalau sudah hilang berarti kan konfigurasinya tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Maka di kulit terakhir, kulit kedua, berapa jumlah elektronnya? Pinter, 8. Sehingga kalau sudah 8 berarti dia sudah mengikuti kaidah oktet. Untuk mempermudah cara kalian menentukan bagaimana caranya unsur tersebut melepaskan atau menangkap elektron, itu ada cara yang mudah. Jadi ini kayak rumusnya gitu ya. Berarti nanti kalian harus memperhatikan dan harus menghafalkan. Jadi kita lihat elektron valensinya. Cirinya di elektron valensi. Ada 3 macam elektron valensi. Ada elektron valensi kurang dari 4, ada elektron valensi sama dengan 4, dan ada elektron valensi lebih dari 4. Jika unsur tersebut memiliki elektron valensi kurang dari 4, maka caranya dia pasti akan melepaskan semua elektron valensinya. Karena dia melepaskan semua elektron valensinya, maka dia akan menjadi ion positif atau kation. Jika elektron valensi sama dengan 4, elektron valensi sama dengan 4 itu dimiliki oleh 5 unsur ini. Ada C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Jika kalian menemukan unsur C, Si, dan Ge, maka cara mencapai kestabilannya dia akan menangkap 4 elektron. Jika unsur Sn dan Pb, maka cara mencapai kestabilannya dengan cara melepaskan 4 elektronnya. Sedangkan jika unsur tersebut elektron valensinya lebih dari 4, untuk mencapai kestabilan dia harus menangkap elektron supaya elektron valensinya sama dengan 8. Karena dia sudah menangkap elektron, maka unsur tersebut akan menjadi ion negatif atau anion. Sekarang kalian lihat contoh di bawah ini. Contohnya ada 3. Contoh yang pertama kalian perhatikan. Ada unsur Al dengan nomor atom 13. Caranya sama kayak tadi. Dibuat konfigurasi elektronnya dulu. Nah, kalian lihat catatan yang tadi, Al 13. Karena nomor atomnya ini 13, maka dia harus mengikuti kaidah apa? Sesuai dengan yang dijelaskan di yang tadi. Benar, mengikuti kaidah oktet. Maka bagaimana caranya? Nih. Dibuat konfigurasi atomnya dulu, konfigurasi elektron, konfigurasi elektronnya dulu. Nih, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, Al13. Kita langsung lihat berapa elektron valensinya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti elektron valensi ada di kulit terakhir, ini kan? Berarti berapa elektron valensinya? Ya 2 ditambah 1. Elektron valensinya ada 3. Karena elektron valensinya 3, berarti 3 itu kan kurang dari 4. Kalau kurang dari 4, cara mencapai kestabilannya dengan melepaskan semua elektron valensinya. Berarti caranya 3 elektron di kulit ketiga itu dilepaskan semua, melepaskan 3 elektron. Karena dia melepaskan, maka si Al ini akan menjadi ion positif. Positif berapa? Ya sesuai dengan elektron yang dilepaskan tadi, sebanyak 3 elektron, sehingga dia akan menjadi Al3+. Oke, contoh yang kedua, ada P dengan nomor atom 15. 15 berarti dia mengikuti kaidah apa? Benar, mengikuti kaidah oktet.
Cara mencapai kestabilannya bagaimana? Kita lihat elektron valensinya berapa. Untuk mengetahui elektron valensi, kalian harus membuat konfigurasi terlebih dahulu. Dibuat konfigurasinya nomor atom 15. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti elektron valensinya ada di sini. 2 ditambah 3 berapa? Ya benar 5, sehingga elektron valensinya adalah 5. Dari catatan tadi 5 itu kan lebih dari 4. Bagaimana caranya mencapai kestabilan kalau lebih dari 4? Dengan cara menangkap elektron supaya elektron valensinya menjadi 8. Untuk jadi 8 sudah punya 5, berarti dia menangkap berapa? Benar, menangkap 3 elektron. Karena dia menangkap 3 elektron atau menangkap elektron, maka dia akan menjadi ion negatif. Berapa negatifnya? Ya sesuai dia butuhnya tadi berapa, 3 elektron kan, berarti dia akan menjadi P3-. Contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga, saya buat C atau karbon dengan nomor atom 6. Caranya lihat konfigurasi lagi, maka kalian kuncinya harus bisa konfigurasi elektron ya. C dengan nomor atom 6, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. 2 tambah 2 tambah 2, 6 kan? Berarti elektron valensinya berapa? Kita lihat kulit pertama 2, kulit kedua 2 tambah 2 berarti berapa? 4. Oke, benar ya, berarti ya. C itu elektron valensinya sama dengan 4. Kalian lihat catatannya. C, dia itu harus menangkap atau melepaskan elektron. Lihat catatan yang ada di atas ya. C, maka dia harus menangkap berapa? 4 elektron. Kenapa 4 sih, Bu? Nah, ini karena dia harus 8 kan elektron valensinya. Kulit paling luar ini harus 8. Dia sudah punya 4, maka untuk jadi 8 dia harus menangkap 4 elektron. Karena dia menangkap 4 elektron, maka C ini akan berubah menjadi ion C4+. Gitu ya. Oke, semoga kalian paham dan mengerti. Kalau sudah kalian pahami video ini, kalian jangan lupa mengerjakan latihan soalnya. Mana latihan soalnya? Ada di video berikutnya. Oke anak-anakku, ini adalah latihan soal untuk kestabilan unsur ya. Ibu berikan ada 4 soal nih. Bagaimana cara atom-atom berikut ini mencapai kestabilan, serta tuliskan ion yang terbentuk. Jadi nanti ion terbentuk apa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Oke. Semoga kalian tetap bersemangat dan jangan lupa soalnya dikerjakan kemudian dikirimkan ke WA grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.